Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Rahmah Sarimana akan membahas tentang pandangan Muslim terhadap kebijakan pemerintah terkait vaksin COVID-19. Pemerintah telah menetapkan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana non-alam. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, diantaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan. Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi. Instruksi Presiden untuk program vaksinasi COVID-19. Yang pertama, vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Yang kedua, seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Yang ketiga, memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Yang keempat, Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin COVID-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Dan yang terakhir, meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, menetapkan jenis dan kriteria vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, menetapkan bahwa vaksin hanya dapat digunakan bila sudah mendapat EUA dari BPOM. Dan yang terakhir, perubahan terhadap jenis vaksin dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi ITAGI dan pertimbangan KPCPEN. Rekomendasi vaksinasi COVID-19 Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Yang pertama, vaksinasi COVID-19 di saat pandemi merupakan upaya public goods yang dilakukan pemerintah sebagai urusan wajib. Oleh karena itu, seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua, untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar herd immunity segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, vaksinasi COVID-19 harus mencakup kelompok usia lanjut yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi COVID-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Yang keempat, pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar. Dan yang terakhir, memperkuat surveillance KIP. Muslim yang kontra terhadap vaksinasi. Pertama, tahnik adalah metode imunisasi yang dicontohkan Nabi untuk umat Islam. Islam adalah agama yang ajarannya sudah sempurna, jadi sudah tidak butuh metode yang lain lagi, apalagi yang berasal dari orang kafir. Menurut mereka, Nabi SAW sebagai suri tauladan umat Islam sebenarnya sudah mencontohkan satu metode vaksinasi yang paling unggul, karena berasal dari ajaran petunjuk kenabian yang diwahyukan Allah, yakni tahnik. Tidak perlu ditambah-tambah lagi dengan yang lain. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan pengertian tahnik sebagai berikut, yang artinya, tahnik ialah mengunyah sesuatu kemudian memasukkannya ke mulut bayi lalu menggosok-gosokkan ke langit-langit mulut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bayi terlatih dengan makanan juga untuk menguatkannya. Seyogianya dalam mentahnik hendaklah mulut bayi dibuka sehingga sesuatu yang dikunyah masuk ke dalam perutnya. Tahnik lebih utama dilakukan dengan kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma, bisa diganti dengan sesuatu yang manis. Tentunya madu lebih utama dari yang lainnya. Al-Asqalani 1993. Adapun hadis-hadis tahnik adalah sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata yang artinya, "Aku dikaruniai anak laki-laki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi, maka beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan sebuah kurma." Hadis riwayat Al-Bukhari 1992. Lalu yang kedua,
Vaksin yang dipakai untuk memvaksinasi adalah produk yang tidak suci dan tidak halal, sebab dalam proses pembuatannya melibatkan unsur babi. Padahal dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa babi adalah binatang yang najis. Dengan demikian, memasukkan vaksin ke dalam tubuh adalah sama saja dengan memasukkan babi ke tubuh. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian, jelaslah haramnya daging babi dan seluruh anggota tubuhnya. Yang ketiga, program vaksinasi berasal dari orang kafir Yahudi yang sengaja ditujukan untuk melemahkan generasi umat Islam. Muslim yang pro terhadap vaksinasi. Pertama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero bahwa hukumnya suci dan halal. Karena MUI sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, maka kita sebagai muslim insya Allah tidak perlu resah lagi terhadap halal atau tidaknya vaksin COVID-19 ini. Yang kedua, kewajiban taat terhadap perintah atau waliul amr. Hal ini berkaitan dengan program pemerintah terkait vaksinasi COVID-19 sebagai usaha agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Rasulullah bersabda yang artinya, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat. Yang ketiga, salah satu bentuk ikhtiar kita semua agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Berikut beberapa sabda Rasulullah. Berobatlah, sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan baginya obat. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu usia tua. Lalu, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.